Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan penjelasan beliau Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah taala terkait dengan keutamaan para pembawa atau hamalatu Al-Quran. Saya sudah sampaikan kemarin apa yang beliau bawakan, nomor 1 sampai dengan nomor 3 atau halaman 24 sampai dengan halaman 27. Dan halaman 30 ya, sampai dengan halaman 32 ya. Insya Allah kita lanjutkan sekarang halaman berikutnya. Jamaah sekalian, setelah kita tahu bahwa di antara keutamaan yang disebutkan oleh beliau berdasar kepada hadis Rasulullah bahwa para pembawa Al-Quran itu di antara keutamanya adalah termasuk atau dimasukkan oleh Allah ke dalam apa yang disebut dengan ahlullahi wa khassatuhu, keluarga Allah dan bahkan yang lebih khusus lagi. Dan berikutnya dijelaskan bahwa para pembawa Al-Quran itu di antara keutamanya adalah ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tingginya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, karena disebutnya adalah kedudukanmu sampai dengan akhir ayat yang kamu baca. Jadi kalau terus membaca, maka yang demikian itu akan semakin terus pula menambah tingginya derajat mereka para penghafal, para pembawa, para penjaga Al-Quran itu sendiri. Saya ingin teruskan, dan sebelum saya teruskan ada penambahan. Kata beliau Al-Imam Al-Ajurri, ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, masih di nomor 10. Kata beliau bahwa Ummu Ad-Darda bertanya kepada Aisyah, yaitu adalah pertanyaannya bahwa tentang orang yang masuk surga dari kalangan orang-orang yang membaca Al-Quran, apa keutamaannya jika dibanding dengan orang yang tidak membaca Al-Quran. Aisyah menjawab radhiyallahu anha, di sini diriwayatkan, inna adada darajil jannati bi'adadi ayil Quran. Sesungguhnya jumlah tangga surga itu sebanyak bilangan ayat di dalam Al-Quran. Wa man dakhala al-jannata mimman qara'a al-Quran wa laysa fawqahu ahadun. Maka barang siapa yang masuk ke dalam surga dari kalangan para pembaca Al-Quran, maka orang bisa dipastikan tidak ada yang lebih meninggi lagi dari mereka. Hanya saja riwayat ini perlu saya terangkan, dan di situ ada juga keterangan bahwa Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkannya, tetapi menurut penelitian Syekh Nasiruddin Al-Albani
riwayat itu mungkarun, jadi tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Kita lanjutkan untuk yang baru malam hari ini, yaitu adalah riwayat yang berasal dari Abdullah ibnu Mas'ud, tetapi riwayatnya adalah lemah, ya. Jadi tidak kita jadikan sebagai landasan. Ada lagi yang ke-12 berasal dari Abdullah bin Mas'ud dan muhakkik buku ini, kitab ini, yaitu mengatakan bahwa kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, juga Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Ad-Dahabi dalam At-Talkhis mensahihkan riwayat ini. Pernyataan ini adalah pernyataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana kata beliau, ta'allam al-Qur'an watluhu wa innakum tu'jaruna bihi inna bi kulli ismin minhu ashran amma inni la aqulu bi alif lam mim ashran walakin bil alif ashran wa bil lam ashran wa bil mim ashran. Kata beliau, Abdullah bin Mas'ud, pelajarilah oleh kalian Al-Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, sebab kalian akan diberi pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, setiap nama itu adalah 10. Tetapi aku tidak mengatakan demikian, bahwa alif lam mim itu adalah bukan dinilai 10, tetapi alif 10, lam 10, mim 10. Jadi alif lam mim 3 huruf, jumlahnya 30. 30 kebaikan pahala yang Allah berikan kepada mereka para pembaca Al-Quran. Bagaimana kalau lebih daripada alif lam mim? Riwayat ke-13 adalah dari Abdullah bin Amr bin Al-As, tetapi hasil penelitian bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan dibawakan oleh Al-Imam Al-Munziri di dalam At-Targhib wa At-Tarhib, tetapi setelah dipelajari hadis ini juga adalah terhitung dhaif. Oleh karena itu kita lewati. Dan terakhir diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili bahwa kata beliau, man qara'a ar-ruba'a al-Qur'an faqad utiya ar-rubu'un nubuwah. Sampai dengan akhir, barang siapa yang membaca 1/4 Al-Quran, berarti dia telah diberi 1/4 kenabian. Wa man qara'a sulusal Qur'an, barang siapa yang membaca 1/3 Al-Quran, faqad utiya sulusan nubuwah, telah diberi 1/3 kenabian. Wa man qara'a sulusai Al-Quran, faqad utiya sulusai nubuwah, barang siapa yang membaca 2/3 dari Al-Quran, maka dia telah diberi 2/3 dari kenabian. Berdasarkan penelitian bahwa hadis ini adalah dibawakan, disampaikan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam Kanzul Umar, bahwa disebutkan yang meriwayatkan adalah Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi, tetapi setelah diteliti oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, beliau mengatakan bahwa ini adalah palsu. Jadi tidak kita jadikan sebagai landasan. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa asrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul lail. Manusia yang paling mulia dari umatku adalah para pembawa Al-Quran. Dan ini juga sama, termasuk palsu, maudhu'. Juga banyak hadis-hadis yang terkait dengan hal ini, tetapi sayangnya adalah hadisnya terhitung dhaif dan palsu. Namun
bukan berarti mengecilkan. Maka tetap kita ingat bahwa para pembawa Al-Quran itu adalah mereka orang-orang yang tergolong utama. Fadlun lahumul fadlu. Kenapa? Karena sebagaimana yang sudah kita dengar, mereka adalah termasuk ahlullah. Tadi sudah yang hadisnya sahih, ahlullah. Dan itu kalau saja dengan satu poin ini cukup. Bayangkan antum diakui sebagai keluarga Allah, dianggap mungkin keluarga siapa? Keluarga pejabat, antum bangga. Keluarga raja, antum bangga. Ini keluarga Allah. Tidak bisa dibagi. Apa cukup dengan nama salam ini cukup. Jadi berbanggalah wahai para penjaga Al-Quran, para pembawa Al-Quran. Jangan minder, jangan malas. Terus tingkatkan dan istiqomah semangatnya dalam menjaga Al-Quran, membawa Al-Quran, menghafal Al-Quran. Karena antum adalah keluarga Allah. Dan mudah-mudahan juga kita semua insya Allah ta'ala. Amin. Kedua adalah ingat tadi bahwa para pembawa Al-Quran itu berhak memperoleh derajat tinggi, bahkan tertinggi. Karena dikatakan iqra warqa. Wa inna di akhir hadisnya wa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Jadi paling akhir ayat itu itulah derajat. Bayangkan berapa kali diulang membaca Al-Quran. Namanya murojaah. Jadi tidak perlu diragukan. Semua ini adalah riwayat yang tadi sudah kita katakan makbul, riwayat makbulah, dan karena itu kita hendaknya yakin, tidak boleh ragu. Para pembawa Al-Quran, para penjaga Al-Quran adalah manusia yang berpeluang memperoleh derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tambahkan bahwa para pembawa Al-Quran itu, para penghafal Al-Quran itu berhak mereka mendapatkan kemuliaan. Karena apa? Karena yang mereka bawa itu semulia-mulia perkataan. Kalau ada kaidah itu syarahu al-hamil bi syarafi al-mahmul. Mulianya orang yang membawa itu adalah karena mulianya yang dibawa. Misalnya antum membawa, ya, coba lihat dalam pertandingan olahraga atau olimpiade itu bahkan api. Tidak sembarang api. Kadang-kadang orang mengambil api itu dari tempat mana yang punya momentum sejarah apa, dibawa dengan lari terus berkilo-kilo, padahal hanya bawa api, dan dia bangga membawa api. Apa piala, apa saja. Nah ini yang kita bawa ini apa? Yang kita bawa adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan semesta alam, penguasa alam, pemilik semesta alam, maha mulia. Yang kita bawa itu firman Allah, bukan sekedar api, bukan sekedar tanah, bukan sekedar air. Jadi yakinlah, antum itu adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga atau berikutnya adalah kemuliaan para pembawa Al-Quran itu adalah syafaah. Di dalam hadis kata Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an bi ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran, sebab besok Al-Quran akan menghampiri kamu, memberi syafaat untukmu. Ini bukanlah sekedar baca, menghafal dengan musafahah. Oleh karena itu mereka akan diberi hak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi yang lain, yaitu mudha'afatul ujur, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita dengar 1 huruf 10, 3 huruf 30. Al-Quran berapa huruf? Kali 3 kali 10 berapa kali ngulang? Masya Allah, dah gak usah hitung deh, serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin antum nanti besok tinggal terima saja pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala banyak sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap huruf dihitung 1
dihitung 10. Kalau berapa kali baca tinggal meletak komputer. Jadi ikhwan sekalian, wahai para penghafal Al-Quran, para penjaga Al-Quran, para pembawa Al-Quran, yakin pahala itu kau usah diingat, Allah yang tahu. Pahala itu sangat banyak sekali. Asalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya teman sekalian adalah saya sampaikan juga bahwa para penghafal Quran itu mereka lah garda terdepan dalam menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat Allah itu apa sebenarnya? Kan Al-Quran. Syariat Allah itu apa? Landasannya hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mereka para pembawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran, mereka para penjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau tidak ada yang menghafal Al-Quran, syariat mudah begitu saja. Tapi kalau ada para penghafal Al-Quran, begitu salah dan ada orang yang berusaha untuk memalsu, menyelipkan huruf, mengurangi huruf dari Al-Quran langsung, dia katakan apalagi mereka yang sudah bersandar, bacaan tidak berubah, akan berubah. Ya. Karena itu maka yakinlah, jangan malas, bersemangatlah selalu, tidak boleh putus untuk menjadi penjaga Al-Quran. Dan terakhir, bahwa para pembawa, para penghafal, para penjaga Al-Quran adalah, kalau saya masukkan, termasuk mereka orang yang menjaga perbatasan di saat genting. Termasuk kalau kategori riba. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Jadilah kamu orang-orang yang berperan sebagai riba. Riba itu adalah menjaga perbatasan sehingga umat Islam aman, sehingga umat Islam tidak terancam oleh orang-orang yang tidak ingin keberadaan mereka hidup di alam semesta ini. Dijaga oleh para pembela Al-Quran, para pembawa Al-Quran. Karena apa? Karena syariatnya dijaga oleh mereka, dihafalkan, dijaga, disimpan dalam dada. Karena itu kalau kita ingat dalam hadis, kata Rasulullah, "Meribatu yaumin wa lailatin khairun min qiyamin wa siyami syahrin." Saum 24 jam, ya, atau ribat 24 jam berjaga, ya, dinas di pos penjagaan 24 jam lebih baik daripada saum dan qiyam sebulan lamanya. Ya, berarti kan 1 sama dengan lebih daripada 30 kali 24. Dan siapa yang bisa saum 30 hari, ya, siangnya saum, malamnya tidak tidur untuk qiyam al-lail. Nah, padahal bandingannya hanya 1 malam saja, 24 jam saja. Jadi para sekalian, sudah tahu saran. Hamalatul Quran, wahai para pembawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para penjaga Al-Quran, tidak usah tanya, ya. Allah akan memberi antum pahala yang besar. Allah akan memberikan kedudukan antum yang banyak dan tinggi. Tinggal sabar, ikhlas karena Allah, sabar, mujahadah. Adapun kebaikan, maka insya Allah antum berhak akan semua itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya adalah termasuk para penjaga Al-Quran dan berhak atas kebaikan-kebaikan yang Allah dan Rasulullah kabarkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang semangat di dalam membawa, menjaga, menghafal, membela Al-Quran sehingga kita berhak memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.